Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada tugas mata kuliah kewarganegaraan ini kami membuat makalah yang berjudul Hak Asasi Manusia di Indonesia. Yang kami susun berdua yaitu dengan saya Cahyo Panitis S dengan NIM 190103208 dan teman saya Dimas Sanjaya dengan NIM 190103211. Kelas 19 TIB 2. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bagian latar belakang. Hak merupakan sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini tidak bisa diterima atau dilakukan oleh pihak lain. Lalu, HAM merupakan hak yang dimiliki setiap manusia sejak lahir yang tidak dapat diganggu-gugat. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Lalu jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Lalu secara teoritis, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dihormati, dijaga, dan dilindungi. Hakikat hak asasi manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antar individu, pemerintah yang meliputi aparatur pemerintah baik sipil maupun militer dan negara. Namun, pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia masih sering terjadi. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau bisa disingkat YLBHI merilis catatan akhir tahun 2021 di mana selama tahun 2021 tersebut YLBHI mencatat terdapat 305 kasus pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Yang kedua, bagaimana sejarah dan perkembangan HAM? Yang ketiga, bagaimana peraturan perundang-undangan HAM di Indonesia? Yang keempat, bagaimana kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia? Selanjutnya, tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian hak asasi manusia. Yang kedua, untuk mengetahui sejarah dan perkembangan hak asasi manusia. Yang ketiga, untuk mengetahui peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Yang keempat, untuk mengetahui kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian bab 2, kajian teori. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. A. Pengertian hak asasi manusia atau HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan secara perlindungan hak harkat dan martabat manusia. B. Pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 26 Tahun Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 1, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan asas milik yang sifatnya pokok dan melekat pada diri setiap manusia. Selanjutnya, pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Itu menurut Profesor Dr. Notonegoro pada bukunya tahun 2010 halaman 30. Selanjutnya, menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrat. Selanjutnya, pembagian bidang, jenis, dan macam hak asasi manusia. Ruang lingkup HAM meliputi 1. Hak asasi pribadi. Contohnya, hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, berpindah-pindah tempat, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Yang kedua, hak asasi politik. Contohnya seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, dan hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, hak asasi hukum. Contohnya hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau ASN, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Selanjutnya, nomor 4, hak asasi ekonomi. Contohnya hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli dan hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Yang kelima, hak asasi peradilan. Contohnya hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Nomor 6, hak asasi sosial budaya. Contohnya hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Hakikat hak asasi manusia. Berikut merupakan hakikat hak asasi manusia. Yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, diberi, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis, kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan budaya. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM apabila sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Selanjutnya, asas-asas dasar hak asasi manusia. Yang pertama, asas universal. Yang dimaksud adalah bahwa hak bersifat hukum, dapat berubah atau hak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Selanjutnya, asas martabat. Yang dimaksud martabat adalah hak asasi merupakan hak yang melekat dan dimiliki setiap manusia. Yang ketiga, asas kesetaraan. Maksudnya asas ini merupakan kesetaraan mengekspresikan gagasan, menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia. Yang keempat, asas non-diskriminasi. Yang maksudnya bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, ataupun pandangan lainnya. Yang kelima, asas tidak dicabut. Yang keenam, asas tidak bisa dibagi. Yang ketujuh, asas saling berkaitan dengan dan bergantung. Maksudnya, pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya, hak asasi pendidikan atau hak atas informasi adalah saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, pelanggaran HAM saling berkaitan sehingga hilangnya satu hak dapat mempengaruhi hak lainnya. Selanjutnya, asas tanggung jawab.
asas tanggung jawab negara. Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menaati dan melindungi hak-hak asasi manusia. Terus lanjut ke prinsip dasar HAM. Menurut Manfred Noah menyebut bahwa prinsip HAM ada 4, yaitu prinsip universal, prinsip tak terbagi, prinsip saling bergantung, dan prinsip saling terkait. Selanjutnya, sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Yang periode sebelum kemerdekaan, yaitu antara 1908 sampai 1945. Pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19. Pada tahun ini, Budi Utomo dengan pemikirannya tentang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, lalu Perhimpunan Indonesia dengan pemikirannya hak untuk menentukan nasib atau the right of self-determination. Selanjutnya, Syarikat Islam dengan pemikiran hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. Lalu Partai Komunis Indonesia dengan pemikirannya hak sosial dan berkaitan dengan alat-alat produksi. Lalu Indonesia Parties dengan pemikirannya hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan. B. Periode setelah kemerdekaan, yaitu antara 1945 sampai sekarang. Yang pertama, periode 1945 sampai 1950. Pada tahun ini, gagasan mengenai perlunya HAM selanjutnya berkembang dalam sidang BPUPKI. Tokoh yang gigih membela agar HAM diatur secara luas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang itu adalah Muhammad Hatta dan Muhammad Sukiman. Selanjutnya, periode 1950 dan sampai 1959. Pemikiran HAM dalam periode ini lebih menekankan pada semangat demokrasi liberal yang berintikan kebebasan individu. Selanjutnya, periode 1959 sampai 1966. Periode ini, pemikiran HAM tidak mendapat ruang kebebasan dari pemerintah, yaitu hak sipil seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Selanjutnya, periode 1966 sampai tahun 1998. Pada tahun 1967, berusaha melindungi kebebasan antar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji material yang diberikan kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya, pada tahun 1970 sampai 1980, pemerintah melakukan pemasungan HAM dengan sikap defensif bertahan, represif atau kekerasan, yaitu dicerminkan dengan produk hukum yang bersifat restriktif atau membatasi terhadap HAM. Lalu pada tahun 1990-an, pemikiran HAM tidak lagi banyak bersifat wacana, tidak lagi hanya bersifat wacana saja, melainkan sudah dibentuk lembaga penegakan HAM. Selanjutnya, periode 1998 sampai sekarang, HAM mendapat perhatian resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 guna menjamin HAM dan menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Artinya bahwa pemerintah memberi perlindungan yang signifikan terhadap kebebasan HAM dalam semua aspek, yaitu aspek hak politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, hukum, dan pemerintahan. Selanjutnya pada poin 2.3 tentang peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A
sampai 28J. Mungkin pada bagian ini cukup sekian dari saya. Untuk bagian selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Dimas Sanjaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Sanjaya ingin melanjutkan presentasinya Mas Soho yang di awal tadi. Di sini pada poin 2.4 yaitu contoh kasus pelanggar HAM. Di Indonesia ini masih banyak kasus, terutama di 2022 ini ada beberapa yang saya ambil kasusnya. Yang pertama itu pelanggaran HAM, yaitu yang dilakukan oleh Bupati Langkat, yaitu ada pembantu yang dipekerjakan tanpa upah dan disiksa sampai depresi, itu jadi pada 2022. Ada lagi tindak kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap Desa Wadas di Purwokerto pada tahun 2022. Ada lagi tindak kekerasan dan ketidakadilan pemerintah terhadap masyarakat Papua. Ada lagi pembangunan pabrik semen di Kendeng Gerobokan yang mengganggu kehidupan masyarakat sekitar karena pencemaran lingkungan dan kerusakan alam tahun 2021 ini juga termasuk dalam pelanggaran HAM karena masyarakat sekitar terganggu oleh adanya pabrik yang dibangun. Kemudian masuk bab ketiga yaitu pembahasan. Di sini kami mengambil poin pada kasus HAM yang terjadi di Desa Wadas, Purwokerto, Jawa Tengah, yaitu terjadinya kekerasan aparat kepolisian gitu. Nah, pada kasus ini pelanggaran HAM yang terjadi di Desa Wadas ini dimulai ketika ada wacana pembangunan bendung bener yang berlokasi di Purwokerto, Jawa Tengah. Nah, ketika pembangunan bendungan ini membutuhkan begitu banyak batuan andesit, nah ini diwacanakan yaitu pengambilan atau penambangan di Desa Wadas. Nah, kemudian ketika ada beberapa masyarakat yang setuju dan ada beberapa masyarakat yang tidak setuju oleh adanya tambang di Desa Wadas ini, kemudian pihak aparat kepolisian, nah karena banyak yang tidak setuju oleh adanya penambangan, kemudian pihak aparat kepolisian ini melakukan suatu hal, yaitu dengan satu, menakut-nakuti masyarakat, mengancam, meneror. Nah, ini dilakukan oleh aparat kepolisian supaya masyarakat ini mengiyakan adanya penambangan di Desa Wadas yang terjadi di Purwokerto. Nah, ini sempat viral, ramai sekali di media sosial, baik di Facebook maupun di Twitter, terutama masif sekali di Twitter karena cepat sekali penyebaran beritanya gitu. Sampai-sampai media sosialnya Save Wadas itu diblok oleh pihak Twitter kayak gitu. Nah, di sini ada 9 kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga Wadas. Yang pertama itu hak setiap orang itu untuk hidup dan hak mempertahankan hidup serta kehidupannya. Yang kedua, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Nah, ini karena masyarakat ini tidak adil oleh aparatnya tidak bisa adil kepada masyarakat, ya itu termasuk pelanggaran. Yang kedua adanya yang ketiga ini ada disiksa. Yang keempat, hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Yang kelima, hak atas rasa aman, tentram, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang keenam, ada hak untuk bebas dari penyiksaan atas perlakuan yang direndahkan martabat manusia. Lalunya, hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan tidak boleh diambil sewenang-wenangnya. Nah, ini ada yang lucu, ada yang kasus juga karena
masyarakat Wadas ini harus menyerahkan tanahnya untuk ditambang gitu. Kemudian hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Ada lagi hak untuk tidak ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenangnya. Aparat juga menilai melakukan kekerasan dengan memukul, memikat, dan menarik paksa warga. Lalu ditemukan juga aparat yang masuk ke rumah warga tanpa izin. Nah, ini juga kasus pelanggaran HAM, contoh kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian gitu. Nah, mungkin ini contoh atau pembahasan yang ada di Desa Wadas ini sungguh apa ya, kalau dipikir kembali kan oleh aparat kepolisian ini juga sebagai panutan gitu, malah kepolisian ini melakukan pelanggaran HAM yang sungguh sangat tidak patut dicontoh. Dan masuk bab yang selanjutnya ya penutup. Nah, penutupnya ada kesimpulan hak asasi manusia atau HAM merupakan hak yang dimiliki setiap manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Mengatur tentang hak asasi manusia HAM setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diatur secara rinci pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Nah, ini sudah dijabarkan oleh Mas Cahyo di awal tadi mengenai pasal-pasal dan lain-lainnya. Untuk mencegah pelanggaran HAM asasi manusia di Indonesia, kita sebagai warga negara harus ikut serta dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran HAM asasi manusia atau HAM. Bentuk ikut serta kita dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi terkait HAM dan pelanggaran HAM yang dapat kita mulai melalui lingkungan kita masing-masing. Lingkungan masyarakat, keluarga, lingkungan RT, RW, dan sebagainya. Menegakkan hukum dan mematuhi hukum yang berlaku. Mungkin ini makalah hak asasi manusia kelompok saya, yaitu saya, Dimas Sanjay dan Mas Cahyo Panitis. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nasrum minal wafatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.